Halo semuanya, selamat datang di bahasan mendalam kita kali ini. Jadi gini, hari ini kita bakal ngebongkar salah satu momen geopolitik yang paling ditunggu-tunggu dan jujur aja, paling krusial di tahun 2026. Kita lagi ngomongin soal pertemuan bersejarah bulan Mei nanti antara Donald Trump dan Xi Jinping. Ini tuh bukan sekedar basa-basi diplomatik biasa ya. Ini momen di mana dua raksasa dunia akhirnya duduk bareng lagi setelah ngelewatin masa-masa yang super fluktuatif. Nah, kita bakal bedah tuntas apa aja sih titik-titik risiko yang lagi mereka navigasikan sekarang, tentunya langsung dari sumber resmi dan laporan diplomatik paling update. Nah, buat navigasiin bahasan kita, ini agenda yang bakal kita lewatin. Pertama, soal KTT AS dan Cina, terus gencatan senjata perang dagang, lanjut ke Taiwan yang jadi risiko terbesar, efek domino di Timur Tengah, dan terakhir soal masa depan stabilitas global. Bagian 1, KTT AS dan Cina, sang katalis. Coba deh kalian tandai kalender di tanggal 14 dan 15 Mei 2026. Ini adalah jadwal kunjungannya Presiden Donald Trump ke Beijing, dan ini kunjungan pertamanya ke sana sejak dia balik lagi ke Gedung Putih Januari tahun lalu. Tapi pertemuan tatap muka level tinggi kayak gini pastinya nggak terjadi gitu aja kan? Faktanya, detail kunjungan ini lagi digodok abis-abisan. Belum lama ini ada obrolan telepon tingkat tinggi antara Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Departemen Luar Negeri AS juga udah konfirmasi kalau tujuan utama panggilan ini emang buat ngatur dan nyiapin karpet merah diplomatik buat pertemuan krusial di bulan Mei nanti. Lanjut ke bagian 2, gencatan senjata perang dagang, latar belakang ekonomi. Buat dapat gambaran utuhnya, kita flashback bentar nih ya ke 1 tahun terakhir. Sejak Trump balik menjabat di Januari 2025, tahun pertamanya itu langsung diwarnai perselisihan yang lumayan tajam antara Washington dan Beijing, terutama soal urusan dagang dan tarif. Tensi ekonomi bener-bener memanas waktu itu, sampai akhirnya ada titik balik yang krusial banget di bulan Oktober 2025. Secara mengejutkan, diumumin gencatan senjata pas Trump dan Xi Jinping ngadain pertemuan tertutup di Busan, Korea Selatan. Jadi, kunjungan ke Beijing bulan Mei nanti itu sebenarnya kelanjutan langsung dari stabilitas ekonomi yang berhasil mereka dapetin susah payah di Busan kemarin. Masuk ke bagian 3, Taiwan, titik risiko terbesar. Nah, ngomongin hubungan AS-Cina, ekonomi itu jelas bukan satu-satunya isu di atas meja. Pas nelpon Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, ngasih peringatan yang benar-benar tegas. Dia bilang, dan ini saya kutip ya, kalau Taiwan itu adalah titik resiko terbesar. Nggak ada ruang buat abu-abu di sini. Menjelang kunjungan Trump nanti, pesan dari Beijing tuh super jernih. Buat mereka, Taiwan itu sama sekali bukan isu sampingan, tapi murni masalah kepentingan inti mereka yang mutlak dan nggak bisa ditawar-tawar lagi. Biar kita lebih paham kenapa Wang Yi sampai ngomong gitu, kita harus lihat posisi kedua pihak secara objektif. Di satu sisi, sikap Beijing udah jelas banget. Mereka mengklaim Thailand sebagai wilayah mereka yang lagi nunggu buat direunifikasi. Makanya mereka sangat-sangat kritis kalau ada campur tangan asing. Tapi di sisi lain, coba kita lihat apa yang dilakuin Washington. Amerika Serikat terus secara aktif ngasih bantuan militer dan dukungan yang kuat di panggung internasional buat Taipei. Perbedaan posisi yang berlawanan inilah yang bikin kebuntuan diplomatik yang rumit. Ini jelas beresiko tinggi banget dan butuh navigasi yang super hati-hati menjelang pertemuan puncak nanti. Oke, bagian 4, efek domino Timur Tengah, riak global. Pastinya dinamika dua negara ini nggak cuma mandek di kawasan Pasifik aja, efeknya berasa kencang ke seluruh dunia, termasuk di area kritis berikutnya yaitu Timur Tengah. Kalau kita petakan jaringan aliansinya, posisinya tuh kira-kira begini. China dikenal sebagai mitra utamanya Teheran, tapi akhir-akhir ini mereka secara strategis lebih milih buat jaga jarak dari eskalasi langsung. Sebaliknya, Amerika Serikat ngambil langkah yang jauh lebih frontal dengan bermitra bareng Israel buat melancarkan serangan ke Iran. Kelihatan banget kan bedanya taktik dari dua kekuatan raksasa ini di wilayah konflik? Dan yang paling penting, manuver militer ini langsung bawa konsekuensi instan ke kita semua. Terus, apa imbasnya? Harga minyak global langsung anjlok secara dramatis. Kenapa poin ini penting banget buat kita perhatiin? Karena ini nunjukin dengan sangat nyata kalau tensi geopolitik antara negara adidaya itu nggak cuma sekedar jadi headline berita, tapi benar-benar bisa ngerubah lanskap ekonomi dunia dalam hitungan hari. Stabilitas harga minyak itu ibarat denyut nadi ekonomi kita sehari-hari, dan justru disitulah letak kekhawatiran terbesar kalau konflik yang ada ini sampai makin merembet. Terakhir, bagian 5. Masa depan stabilitas global, taruhannya. Dengan segala ketegangan soal perdagangan, isu panas di Taiwan sampai efek domino di Timur Tengah, pihak China sebenarnya punya semacam daftar ekspektasi buat Washington sebelum Trump mendarat di Beijing.
Menteri Wang Yi mendesak banget supaya AS bisa terus ngejaga stabilitas yang, seperti kata dia, udah diraih dengan susah payah. Dia minta Washington buat benar-benar nyiapin interaksi tingkat tinggi ini, memperluas area kerjasama, dan pastinya ngelola perbedaan bilateral mereka secara hati-hati. Secara diplomatis, China minta AS buat membuat pilihan yang tepat demi perdamaian dunia. Jujur aja, ini beban tanggung jawab yang luar biasa berat buat kedua negara. Jadi, kita sampai pada pertanyaan besarnya sekarang. Mampukah kedua negara adidaya ini menjaga stabilitas yang udah diraih dengan susah payah? Atau jangan-jangan titik-titik resiko global yang udah kita bahas malah bakal memicu era konflik yang baru? KTT di tanggal 14 dan 15 Mei ini jelas jauh lebih dari sekedar jabatan tangan buat difoto. Dengan latar belakang gencatan senjata ekonomi, peringatan keras soal Taiwan, dan eskalasi di Timur Tengah, apa Trump dan Xi Jinping bisa menavigasi ini semua? Ataukah tumpukan resiko ini terlalu rapuh buat ditahan oleh jalur diplomasi? Ini adalah pertanyaan yang pastinya bakal nentuin arah masa depan kita semua. Makasih banyak udah ngikutin analisis kali ini bareng saya. Teruslah kritis, teruslah belajar, dan sampai jumpa di bahasan kita selanjutnya.